Assalamualaikum Pak Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Senang ya? Iya, cukup senang. Ya. Bahagia juga. Bahagia juga ya. Betul. Tujuan percakapan kita hari ini setelah kegiatan observasi apa Pak ya? Ya, jadi tujuan percakapan kita pada kesempatan ini itu untuk mengulas atau membahas kembali tentang pelaksanaan observasi yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Oh iya, membahas kembali hasil pelaksanaan observasi kelas ya. Betul Pak. Ya, baik sekali. Dari kegiatan observasi di kelas, menurut Bapak apa yang sudah baik yang sudah dilakukan? Ya, jadi kalau menurut saya bahwa yang sudah baik pada proses pembelajaran pada saat observasi itu ada beberapa yang baik menurut saya. Yang pertama bahwa seperti media yang penggunaan media. Ya, media sudah ada beberapa yang saya tampilkan tadi seperti ada gambar juga tadi yang saya cetak. Kemudian ada dalam bentuk tulisan. Ada juga ya, dalam bentuk tulisan. Artikel begitu Pak. Semacam artikel ya. Artikel yang saya bagikan kepada siswa. Ketiga, sekarang keempat. Yang keempat, kemudian saya lihat juga tadi siswa meskipun ada beberapa yang belum aktif, tapi secara keseluruhan saya anggap sudah ada yang aktif begitu. Iya. Selain itu, apalagi yang baik yang sudah digunakan di dalam proses pembelajaran? Ya, tadi juga terkait mindfulness juga. Saya lihat siswa juga antusias juga. Kemudian breaking tadi juga. Saya memutar tadi lagu yang berkaitan dengan alam. Jadi senang ya mereka. Kayak mereka ceria senang. Ya, baik. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah ada kendala dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Ya, kalau masalah kendala itu sebenarnya ada beberapa yang saya rencanakan itu menggunakan seperti media gambar kan. Nah, tapi menggunakan media gambar? Iya, melalui apa ya? Melalui video. Tapi karena itu tadi ada kendala listrik. Tadi sih listriknya menyala, tapi kan di tempat kita ini terbatas Pak. Kalau menggunakan. Jadi videonya itu video yang ditampilkan itu menggunakan apa? Itu rencananya menggunakan LCD. Oh, menggunakan LCD. Tapi kendala itu tadi lampunya ini kurang memadai begitu. Kurang memadai. Jadi tidak menggunakan LCD ya? Saya tidak menggunakan LCD. Iya, baik. Dari beberapa kendala yang sudah dialami, apa yang perlu dioptimalkan sehingga bisa lebih baik? Artinya setelah saya melihat bahwa hambatannya itu misalnya tidak bisa menggunakan LCD, maka saya ambil alternatif yang lain. Itu saya terpaksa ada tadi mencetak dalam bentuk gambar saja, sehingga saya jalan memperlihatkan kepada siswa ada gambar jadi tadinya mau diperlihatkan dengan menggunakan LCD, jadi solusinya gambar itu dicetak baru saya cetak, kemudian saya perlihatkan kepada siswa. Ya, saya kira itu sangat baik. Artinya Bapak sudah mencari solusi untuk permasalahan yang telah dihadapi. Nah, dari awal sampai akhir Pak, menurut Bapak, jika saya kasih skala
dari angka 1 sampai angka 10, menurut Bapak hasil pembelajaran yang dilakukan itu berada di skala berapa, Pak? Ya, kalau untuk skala itu saya berada di sekitar atau kisaran angka 8. Berada kisaran angka 8 ya? Iya, betul Pak. Mengapa Bapak merasa Bapak berada di angka 8 itu? Artinya bahwa media tadi sudah ada beberapa yang saya tampilkan, tapi setelah dalam proses pembelajaran ternyata masih ada juga beberapa orang siswa yang kurang aktif begitu ya. Tidak sepenuhnya ya. Ya, tidak sepenuhnya. Iya. Jadi sehingga Bapak menyimpulkan bahwa berada di skala 8. Iya, ya, saya baik. di angka 8 itu. Oke, baik Pak ya. Jadi untuk dari saya kan tadi kan pada proses pembelajaran kan saya berada juga di dalam kelas ya. Saya melihat juga secara langsung dari awal sampai akhir. Saya bisa memberikan suatu saran supaya bisa menjadi perbaikan ke depan. Pertama itu tadi ya, artinya bagaimana caranya bisa membuat breaking yang mungkin lebih bervariasi lagi ya, supaya lebih menarik, supaya siswa tadi aktif semua. Selain itu juga mungkin semacam listrik ya. Kalau misalkan seandainya tidak ada listrik, mungkin bisa cari solusi lain, menyediakan bagaimana caranya bisa tersedia listrikan supaya penggunaan LCD tadi bisa digunakan ya. Secara umum ya menurut saya sudah bagus, itu saja perbaikan. Nah, setelah proses pembelajaran dilakukan, pasti ada tindak lanjut ya Pak ya? Ya, betul. Artinya tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan. Kapan rencananya Pak? Rencana tindak lanjut itu akan dilakukan? Ya, untuk tindak lanjut, untuk menindaklanjuti ada beberapa kekurangan dari pertemuan saya hari ini di dalam kelas. Itu nanti saya akan mengidentifikasi, melihat ulang kembali kenapa ada beberapa siswa yang kurang aktif. Itu saya akan upayakan di pertemuan berikut. Hanya sekitar minggu depan lah. Iya. Dijadwalkan ya Pak ya? Iya, minggu depan ya? Minggu depan. Iya. Setelah dijadwalkan, siapa yang bisa terlibat di situ Pak dalam kegiatan itu? Ya, jadi untuk proses ini nanti saya akan juga melibatkan rekan-rekan guru tuh, berkolaborasi, minta saran kepada guru lain, dan meminta juga pendapat saat mereka, mungkin ada beberapa guru yang bisa memberikan saran bagaimana supaya bisa pada saat kita mengajar benar-benar kita berpusat kepada murid, kemudian bisa membuat siswa itu lebih aktif, lebih kreatif di dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi rekan guru, kemudian juga tentunya siswa ya dalam proses itu. Pertanyaan saya yang terakhir Pak. Nah tadi Bapak kan sudah mengutarakan bahwa hasil pembelajaran tadi itu Bapak telah memberikan skala 8. Skala 8 ini kan bukanlah skala yang paling terbaik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa rentangnya itu dari 1 sampai 10. Ya. Berarti masih ada angka 9, 10 yang semestinya kita akan capai kan. Ya. Jadi untuk mencapai nilai 10 tersebut apa yang perlu dilakukan Pak? Ya, jadi untuk bisa lebih memaksimalkan dari angka 8 itu menjadi 10, menjadi 10 ya.
Yang pertama itu saya akan melihat kembali Ya. media-media yang saya tampilkan tadi. Nanti ke depan saya akan perbaiki. Kemudian juga cara menjelaskan saya tadi mungkin masih ada yang kurang, karena ketika saya melakukan refleksi terhadap anak, Ya. masih ada atau hanya beberapa orang Orang saja yang bisa memberikan masukan atau umpan balik betul, terhadap apa yang telah saya. Tidak semuanya yang bisa memberikan umpan balik ya. Iya. Mungkin itu yang Harus saya akan perbaiki ke depan ya. Iya. Medianya ya. Iya. Medianya mungkin yang lebih interaktif atau video-video yang ditampilkan mungkin ya. Iya. Kemudian saya juga akan mulai belajar mandiri itu tentang bagaimana supaya lebih meningkatkan kreativitas daripada anak-anak dalam proses pembelajaran Ya, itu. sangat baik ya. Sekarang Pak, bisa Bapak simpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dari awal sampai akhir. Silakan Pak, simpulkan. Baik, terima kasih. Jadi proses pembelajaran di dalam kelas tadi, kalau saya simpulkan secara umum sudah bagus, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pada saat kerja kelompok, ada juga beberapa siswa yang memang benar-benar aktif, kemudian benar-benar idenya dari dirinya, tapi ada juga beberapa orang yang hanya secara ikut-ikut saja kepada temannya. Mungkin kedepannya saya akan lebih membuat mereka bisa lebih memang benar-benar apa yang dihasilkan itu adalah dari hasil buah pikirannya Iya. Bisa meningkatkan kreativitasnya Itu. Dari apa yang disampaikan tadi, kalau memang Bapak artinya betul-betul semangat, saya yakin Bapak bisa artinya mencapai hal tersebut. Yang penting optimis, berusaha, berbuat, insya Allah Bapak bisa. Jadi sekian percakapan kita hari ini, kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa akan berjumpa seperti ini lagi. Waktu saya Pak terbuka untuk Bapak. Ya, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Baik, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.